Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari proyek kami kami dari kelas 12 8A 10 dari Universitas Nusa Mandiri ingin mempresentasikan untuk proyek aplikasi keuangan tabungan mandiri dengan satu tim yang ada terdiri dari 3 orang. Yang pertama dengan saya, Agung Yudha Hermanto, lalu ada Mas Panji Sumantriyono, lalu juga ada Mas Yusuf Randi Herdani Putra. Di sini kita informasikan agenda dari proyek tersebut. Kita buat di latar belakang. Latar belakang kita ada 2 poin. Satu latar belakang dan juga tujuan dan manfaat aplikasi. Lalu di yang kedua itu ada metodologi pengembangan sistem. Sorry, ini dipindahin ke bawah kali ya? Sorry, sorry. Bebas. Ah, Soalnya nggak kelihatan. Metodologi pengembangan sistem. Di dalamnya ada rancangan sistem, lalu studi kelayakan, lalu ada rancangan biaya, juga keunggulan sistem. Di poin 2 ini memang kita informasikan web aplikasi yang kita buat, di mana rancangan sistem itu ada biaya dan juga sesuai kebutuhan yang diinginkan. Lalu studi kelayakannya itu juga kita buat dengan studi bahwa memang web atau aplikasi ini layak untuk bisa dipublish dan juga digunakan. Lalu ada rancangan biaya di mana kami membutuhkan biaya-biaya dari pengembangan atau pembuatan sistem aplikasi keuangan mandiri tersebut. Di dalamnya juga ada keunggulan sistem, di mana aplikasi web keuangan mandiri ini mempunyai keunggulan-keunggulan yang ada dibandingkan keunggulan atau aplikasi yang lain. Dan poin 3 ini ada manajemen proyeknya, di mana ruang lingkup dari aplikasi dan juga manajemen risiko dari aplikasi tersebut itu kita buat di dalam presentasi ini. Kita langsung ke latar belakang, di mana latar belakang ini menyoroti pentingnya transformasi digital dalam sektor keuangan, di mana aplikasi keuangan menjadi alat esensial untuk mendukung pengelolaan keuangan secara efisiensi. Hal ini membantu perusahaan, individu, ataupun UMKM dalam mengambil keputusan berbasis data dengan mudah dan layak. Di mana kita buat juga tujuan pembuatan aplikasi, di mana tujuan tersebut itu bisa digunakan untuk bisnis, UMKM, atau individu. Dan tujuan pembuatan aplikasi ini bertujuan untuk memberikan solusi keuangan yang handal dan mudah digunakan, tidak sulit, sehingga mempermudah proses pencatatan, pelacakan, dan pengelolaan anggaran. Kita buat juga untuk manfaat dari aplikasi tersebut. Manfaat terdiri dari dua, satu dari administrator atau pemilik, yang kedua bagi customer. Dari administrator itu mempunyai manfaat mempercepat proses administrasi keuangan, menyediakan laporan keuangan yang akurat dan real time, lalu mengurai risiko kesalahan manual dalam catatan. Dan bagi customer itu manfaatnya memberikan kemudahan dalam memantau kondisi keuangan, lalu memfasilitasi perencanaan anggaran pribadi ataupun perusahaan, lalu meningkatkan efisiensi waktu dalam pengelolaan keuangan, di mana memang pengelolaan keuangan jika tidak dibawa ke aplikasi itu sangat sulit dan mudah hilang. Jadi ini aplikasi bisa digunakan sebagai aplikasi yang sangat penting di area di transformasi digital saat ini. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Panji. Silakan Mas. Oke. Untuk di selanjutnya ini kita bahas tentang metodologi pengembangan sistemnya. Di mana di sini ada beberapa bagian ya yang akan kita bahas. Ada analisa dan rancangan sistemnya. Di mana analisa dan rancangan sistem ini dibagi menjadi 3 komponen. Ada UI design,
komponen pendukung, lalu studi kelayakan. Untuk UI design sendiri ini kita bisa menjabarkan ada dua ya. Yang pertama itu membuat antarmuka pengguna yang mudah, responsif, dan menarik. Lalu yang kedua itu ada basis data merancang struktur tabel untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi dengan efisien. Poin kedua, ada komponen pendukung yang dimana ini dibagi dengan beberapa bahasa pemrograman ya. Yang pertama bisa dengan menggunakan SAMPP sebagai server lokal untuk uji aplikasi web, VS Code sebagai text editor pembuatan web. Yang ketiga, Bootstrap framework CSS untuk desain responsif. Yang keempat ada GitHub, platform kontrol versi dan kolaborasi. Yang kelima, PHP bahasa untuk website dinamis. Keenam itu ada MySQL, database untuk menyimpan data web. Untuk poin ketiga ada studi kelayakan. Di sini membahas tentang teknis, ekonomi, dan operasionalnya. Untuk teknis sendiri, di sini adalah menilai kemampuan tim pengembang dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Lalu di ekonominya, untuk menganalisis biaya pengembangan dibandingkan dengan manfaat jangka panjang untuk memastikan nilai investasi. Lalu di operasional, menyediakan dukungan teknis pasca implementasi untuk memastikan kelangsungan sistem. Oke, selanjutnya untuk rancangan biaya boleh dilanjut oleh Mas Yusuf. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah rancangan biaya. Itu dari estimasi anggaran yang akan dikeluarkan untuk membuat proyek aplikasi ini. Pertama ada item analisis kebutuhan dan perencanaan. Diperkirakan harganya sekitar 5 juta rupiah. Lalu untuk pengembangan aplikasi dan back-end, kurang lebih sekitar 20 juta rupiah. Dan ketiga, pengujian dan debugging 5 juta rupiah. Integrasi dengan sistem pembayaran 5 juta rupiah. Untuk desain antarmuka pengguna atau UI, sekitar 7 juta rupiah. Pengembangan elemen grafis, sekitar 7 juta rupiah. Untuk server dan hosting, 10 juta rupiah. Pelatihan pengguna, itu di 5 juta rupiah. Yang terakhir, implementasi dan pemeliharaan awal atau maintenance 5 juta rupiah. Dengan total mencapai 69 juta rupiah. Selanjutnya, keunggulan dari sistem ini ada beberapa poin. Yang pertama, user interface yang intuitif. Antarmuka dirancang dengan fokus pada kemudahan pengguna, baik untuk administrator maupun pelanggan, sehingga mengurangi kurva pembelajaran. Keamanan yang kedua, keamanan data yang tinggi. Menggunakan teknologi enkripsi end-to-end untuk melindungi data pengguna dari akses yang tidak sah. Sistem ini juga mematuhi standar keamanan nasional. Lalu integrasi dengan platform pembayaran. Sistem mendukung berbagai metode pembayaran, termasuk transfer bank, e-wallet, kartu kredit, untuk memastikan fleksibilitas bagi pengguna. Selanjutnya, dukungan teknis 24/7. Tim dukungan siap membantu pengguna kapan saja dengan respon cepat untuk memastikan pengalaman yang lancar tanpa gangguan. Selanjutnya, fleksibilitas, skalabilitas. Sistem ini dirancang untuk dapat ditingkatkan sesuai dengan pertumbuhan jumlah pengguna dan kebutuhan bisnis tanpa gangguan besar. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup dari aplikasi keuangan tabungan mandiri mencakup berbagai fitur dan layanan yang memungkinkan pengelolaan keuangan secara lebih efisien dan mudah melalui platform digital.
Berikut adalah beberapa aspek yang dapat menjadi ruang lingkup aplikasi ini. Pertama, pengelolaan tabungan. Yaitu menyediakan fasilitas untuk membuka dan mengelola rekening tabungan, menyediakan fitur untuk transfer dana antar rekening, baik sama rekening maupun antar bank lain, dan menampilkan histori transaksi dan saldo terkini. Selanjutnya, pembayaran dan pembelian. Memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran tagihan seperti listrik, air, telepon, dan kartu kredit. Fasilitas untuk membeli produk atau layanan secara langsung melalui aplikasi seperti pulsa, paket data, tiket, dan sebagainya. Pencatatan keuangan pribadi. Fitur pencatatan dan pengelolaan pengeluaran dan pemasukan untuk membantu pengguna dalam merencanakan keuangan mereka. Lalu memberikan laporan keuangan yang mudah dipahami, seperti grafik atau ringkasan bulanan. Manajemen risiko. Risiko keamanan data dan informasi. Ancaman terhadap kerahasiaan dan integritas data pribadi pengguna seperti kebocoran informasi, rekening, atau data transaksi. Mitigasi atau pencegahannya, enkripsi data dalam transit dan di tempat penyimpanan untuk melindungi data pengguna. Pengguna autentikasi multifaktor atau MFA dan PIN biometrik untuk meningkatkan keamanan login. Pemantauan secara rutin terhadap potensi ancaman cyber dan pembaruan perangkat lunak untuk melawan celah keamanan. Risiko kesalahan pengguna. Risikonya pengguna membuat kesalahan dalam melakukan transaksi, seperti salah memilih rekening atau jumlah transfer yang tidak sesuai. Pencegahannya, antar muka pengguna atau UI yang intuitif dan memberikan konfirmasi terhadap sebelum dilanjutkan. Fitur pembatalan transaksi dalam jangka waktu tertentu atau pemberitahuan untuk memastikan pengguna mengecek transaksi mereka. Lalu panduan dan edukasi kepada pengguna terkait cara penggunaan aplikasi yang benar. Dengan mengelola berbagai risiko ini secara proaktif, aplikasi keuangan tabungan mandiri dapat menjaga kestabilan, keamanan, dan kepuasan pengguna dalam mengakses layanan perbankan digital yang mereka butuhkan. Selanjutnya, kesimpulannya sebagai penutup, website aplikasi keuangan tabungan mandiri ini hadir sebagai solusi edukasi dalam teknologi informasi bagi pengguna maupun bisnis. Dengan beberapa fitur, pengelolaan keuangan, dan dimudahkannya akses kepada pengguna, platform ini mendukung penguasaan teknologi untuk masa depan digital. Berikut paparan dari kami, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas presentasinya. Berikut untuk presentasi dari aplikasi keuangan tabungan mandiri dari tim kami. Dengan ini kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.